Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar pemirsa Reportase Weekend? Ketemu lagi di Reportase Weekend edisi Ramadan. Ya. Dan kami dari studio di VOA akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Sebentar lagi sudah mendekati akhir dari bulan suci Ramadan. Ya. Apakah puasanya masih lancar? Kami doakan Anda tetap sehat dan semangat tentunya ya. Ya. Karena sebentar lagi Lebaran tiba, Lebaran tiba. Udah mulai mudik, Ya. persiapan mudik, udah tahu cuti bersamanya kapan. Betul. Ya, pasti sudah punya agenda juga. Mudah-mudahan semua yang direncanakan berjalan dengan lancar. Dan kalau weekend ini yang pasti puasa sambil menunggu beduk Ya. dan menemani Anda puasa, ada banyak cerita yang ingin kami sampaikan di Reportase Weekend. Sejak digagas tahun 2020, program Seniors Club di Masjid Indonesia untuk Washington DC dan sekitarnya, Imam Center menawarkan berbagai aktivitas untuk warga lansia. Salah satu kelompok yang paling terimbas efek pandemi dan kenaikan harga di Amerika. Bekerja sama dengan LSM lokal dan relawan, setiap akhir pekan, masjid ini memberikan paket makanan halal dan sehat kepada lansia di Montgomery County, Maryland. Dengan jumlah populasi hanya 1,3% dari total jumlah penduduk di Amerika Serikat, warga Muslim adalah minoritas. Sekolah Islam di Amerika pun terbilang cukup jarang, walau jumlah siswa yang mendaftar terus meningkat dari tahun ke tahun. VOA mengunjungi Islamic School of Greater Kansas City di negara bagian Missouri untuk melihat apa yang membuat para siswa betah dan tantangannya. Salah satu fungsi halakah menjadi pengingat untuk selalu berada dalam jalan kebaikan. Ini disampaikan Ustadz Adi Sumandi dalam halakah Indonesian Muslim Community San Francisco Bay Area di Danville, California. Selain tentunya jadi ajang bertemu sesama diaspora Indonesia, terutama selama Ramadan. Pemirsa, sejak digagas tahun 2020, sebuah masjid milik diaspora Indonesia tidak jauh dari Washington DC punya program khusus untuk seniors namanya Seniors Club. Dan mereka menawarkan berbagai bantuan dan kegiatan kepada kelompok lansia yang terkena dampak paling cukup besar ya karena pandemi selama pandemi belakangan ini. Dan ini kayaknya patut kita dukung nih ya program-program seperti ini. Betul Ian, karena ini sangat membantu warga lansia yang terutama sejak pandemi kemarin dan juga sekarang ada inflasi di Amerika Serikat, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangannya. Dan Masjid Indonesia Imam Center yang melayani warga di Washington DC dan sekitarnya bekerja sama dengan sejumlah LSM lokal serta para relawan memberikan bantuan makanan halal dan sehat kepada para lansia setiap akhir pekan. Sekarang sedang masak noodle teriyaki with grilled chicken dan ada pilihan lain dengan beef. Kita masak untuk 84 orang. Beginilah Dewi dan Andre Masfar menghabiskan minggu pagi mereka. Pasangan pemilik catering dan truk yang beroperasi di Washington DC dan sekitar ini menyiapkan hidangan halal dan sehat untuk warga lansia yang membutuhkan. Selama pandemi ini ya kita tuh nggak bisa kemana-mana, nggak kayak dulu gitu. Kalau itu kita bisa ada kayak leftover gitu, kita bisa kasih untuk ke shelter-shelter. Ya kita bisa dibilang kayak volunteer lah, bantu community. Kotak makanan panas dibagikan seminggu sekali untuk warga 55 tahun ke atas. Sementara paket sembako Halal Meals on Wheels dibagikan 2 minggu sekali untuk warga 60 tahun ke atas. Hari ini gula, tepung, minyak, spaghetti. Ini merupakan kerjasama Masjid Indonesia Imam Center dengan American Muslim Senior Society atau AMSS, lembaga bantuan untuk lansia muslim di Montgomery County, Maryland. Kita mulai bulan Mei 2021 untuk program sosial ini ya, Halal Meal on Wheels. Itu setiap 2 minggu, itu bentuknya hot meal
kemudian produce, sayur dan buah betul. Yang ketiga box, dry good yaitu seperti beras, minyak, tepung, makanan kaleng, muslim, non-muslim, bangsa apa aja boleh. Ada dari Bangladesh, ada dari Amerika. Program ini berjalan berkat para relawan. Salah satunya Denny, remaja 19 tahun yang memeluk Islam saat di kelas 2 SD. As a Muslim, I feel like I'm part of the community and you grow with them. And that's how volunteering is for me. You grow with a community. Kegiatan saya sini itu mengutip kata Gus Miftah sebagai James Bond, tanpa D, jaga masjid dan kebun. Saya ambil bagian senior karena memang saya juga cinta orang tua. Siapa lagi kalau bukan kita yang muda, suatu saat kita juga akan seperti itu. Jemput sembakonya Mbak Mariam. Ya Mariam lagi sakit nggak bisa jalan. Jadi tolong titip jemputin gitu. Lansia adalah salah satu kelompok yang paling terdampak efek pandemi dan kenaikan harga bahan pokok di Amerika. Membantu sekali sama orang-orang yang penghasilannya masih tidak stabil. Setiap minggu saya datang ke sini, setiap 2 minggu. Biasanya tiap hari Senin tuh mereka mengeluarkan itu menu-menunya apa yang mau dipesan. Kebetulan ini juga teman lama, ini juga selalu ketemunya di sini ngambil makanan. Maklum kalau sudah tua kita sudah nggak bisa masak lagi. Dari Silver Spring, Maryland, Aryatna Budianto dan Karlina Amkas, VOA. Dari sini ada yang bawa jemput di rumah. Ya, saya terharu sekali Ian bahwa warga lansia di Amerika Serikat itu kan memang yang paling terimbas ya dengan kenaikan harga dan lain sebagainya karena rata-rata mereka sudah pensiun. Jadi mereka agak sulit untuk mengejar kebutuhan bahan pangan mereka yang semakin mahal. Telur aja misalnya di Washington DC itu harganya mencapai $10 satu kotak, satu lusin gitu. Jadi bisa dibayangkan orang-orang yang bergantung pada bantuan masyarakat itu amat sangat berterima kasih dengan program ini. Ya, program dari Imam Center Masjid milik Diaspora Indonesia dan mereka menerima sedekah dan juga amal untuk dibagikan kepada para orang-orang yang membutuhkan seperti lansia tadi ya. Pemirsa, masih banyak reportase weekend lainnya yang akan kami sampaikan di sini dan kita akan break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ILC Iqra Learning Center dari Maryland mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Kami jamaah Masjid At-Thahir Los Angeles mengucapkan selamat menunaikan ibadah Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Kita ketahui bahwa jumlah populasi warga Muslim yang ada di Amerika adalah 1,3% dari total penduduk Amerika. Bayangkan 1,3%, berarti tidak banyak kan pemirsa? Sangat minoritas. Dan namun walaupun jumlahnya semakin bertambah dan semakin banyak, berarti keluarga juga semakin banyak kan di sini kan? Dan anak-anak yang di sini yang tinggal sebagai warga Muslim juga ternyata juga ada daya ataupun minat untuk sekolah di sekolah khusus untuk sekolah Islam. Betul, iya. Ada sekolah Islam di sini? Sebetulnya tidak terlalu banyak. Ada sekitar 143 sekolah Islam yang terakreditasi di Amerika Serikat. Dan tim VOA berkunjung ke salah satunya yaitu Islamic School of Greater Kansas City di negara bagian Missouri. Di sana kita akan melihat bagaimana sekolah swasta yang kecil ini berusaha untuk menyeimbangkan antara prestasi akademik dengan nilai-nilai Islam.
20 menit berkendara dari pusat kota Kansas City, Missouri, 200-an pelajar bersekolah di Islamic School of Greater Kansas City yang telah berdiri sejak tahun 1989. You know, it's more easy for us to practice our religion because in other schools you have to ask for specific times to, go pray. When you go to public school, the thing is like when you want to make wudu, like you kind of feel alienated. The school is like, I'd say better because like we have Islamic values. Misi awalnya untuk mempersiapkan siswa dalam hidup bermasyarakat di Amerika yang syarat keragaman. The community decided that it is kind of, they want to save the children and the most important thing to save their identity as Muslims. So that was the idea behind it. Kurikulum sekolah yang sudah terakreditasi nasional ini sebenarnya sama dengan kurikulum sekolah negeri di Amerika. Hanya saja ada mata pelajaran bahasa Arab, studi Islam, dan Al-Quran yang menopang pendidikan agama para siswa. Meski demikian, siapapun boleh bersekolah dan bekerja di sini, terlepas latar belakang agama. Bagi orang tua murid, selain nilai-nilai Islam, prestasi akademik juga menjadi prioritas. I have seen the development, not only Islamically, since it's an Islamic school, but also academically. They have done an amazing job. My daughter, who thinks she's not good in math, but she was there in the math count. Fazila yang menyekolahkan ketiga anaknya di sana kagum pada dedikasi tenaga pengajar di sekolah itu. Tapi kepala sekolah tak memungkiri bahwa mencari guru berkualitas merupakan tantangan terbesar. I mean, this is one of the big challenges that we get. Our teachers are certified and they are graduate from here. Most of them, they have the master's degree. And if you compare the salary that we pay them to the public school, that is big difference. It's more than double. Sekolah ini mengandalkan iuran sekolah dari orang tua murid untuk berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Di tengah keterbatasan sumber daya, siswa memilih konsentrasi mengembangkan potensi yang ada. Public school, it's like tons of extracurricular activities, right? Here, the teachers, they put their all into anything they find. So right now, we recently started a new archery club. Potensi, cita-cita, I kind of want to take the route of software engineering or AI building. Dan identitas sebagai umat Muslim. We're a minority and we want to show that being a Muslim is being caring, being honest, being truthful, having great values. The only thing and the most important to be themselves and to be proud of who they are. And we want them to be good citizens here because this is part of Islam. Part of Islam to give and to be good to animals, to plants, to every human in the world, not just for yourself. Islamic School of Greater Kansas City adalah satu dari sekitar 140 sekolah Islam terakreditasi di Amerika, menerima siswa usia prasekolah hingga kelas 10. Dari Kansas City, Missouri, Rifan Dwi Astono, Arya Debudianto, dan Virginia Gunawan, VOA. Ya, menarik sekali pemirsa bahwa sekolah ini juga mengalami masalah yang dialami oleh banyak sekolah pada umumnya di Amerika Serikat, yaitu kekurangan staf pengajar yang berkualitas. Namun ini tidak mengurangi minat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Islami. Dan selanjutnya kita juga masih punya liputan tentang komunitas Muslim dan usaha mereka ya. Iya, benar sekali. Karena ngomongin soal anak-anak, ini favorit makanannya anak-anak kayaknya di sini, yaitu pizza dan juga sandwich pemirsa. Tapi kalau kita mencari pizza di sini terus terang memang agak sulit yang mencari yang halal karena daging yang banyak disajikan dalam pizza adalah daging babi dan itu sudah pasti tidak halal pemirsa. Tapi seorang diaspora Indonesia membuka sebuah kedai pizza dan sandwich dan juga menjadi favorit di kota Pittsburgh untuk menyediakan menu-menu yang halal. Kali ini saya berada di kota Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania. Sembari jalan-jalan menikmati suasana kota, saya juga mencari restoran pizza halal. Katanya pemiliknya diaspora Indonesia. Saya Haryadi, saya pemilik Uptown Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania.
Pada umumnya restoran ala Itali menggunakan bahan makanan yang berasal dari babi. Namun, Hari bersama rekan bisnisnya Nurdin Baboche asal Aljazair memutuskan untuk menggunakan semua bahan baku yang halal. Kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal, itu orang tetap aja datang ke toko. Banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan nggak berbahan baku pork. Dari mulut ke mulut, mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer seperti itu. This store do not sell any pork product. Right, yeah. What do you think Hello. about that? Yeah, no, I think it's great. So the man that owns the building is the head of the ICP, the Islamic Center of Pittsburgh, and so it's really nice that everything's halal too for that community too. Sekarang saatnya pesan makanan tanpa khawatir asal-usul dagingnya. What size? 9 ya paling kecil ya, 9. Ya, 9 ini saja. Italian sub yang versi halal. Wah, asik banget nih. Tuh, ada bacon, ada Italian sausage, ada sayurnya, lengkap deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, menarik sekali pemirsa bahwa peminat dari makanan di Uptown tadi tidak hanya orang-orang yang mencari masakan halal, tapi juga penduduk lokal Pittsburgh yang banyak non-muslim tentunya. Ya, karena memang enak kayaknya makanannya. Bisa dilihat Aku tadi. jadi keruyukan Pizzanya sekarang. tadi ada cheese-nya. Aduh, maaf pemirsa, lagi puasa kita juga menghidangkan makanan-makanan seperti itu bisa ditahankan untuk buka puasa. Nambah pahala. Masih banyak cerita lainnya di reportase weekend, jadi jangan kemana-mana, stay around. Assalamualaikum kepada semua diaspora Indonesia dimanapun Anda berada. Semangat menunaikan ibadah puasa, menikmati Ramadan, dan semoga ibadah Ramadan kita membawa berkah untuk kita semua. Amin. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC, dan kami masih ngobrol-ngobrol sambil membawakan berbagai liputan tentang komunitas muslim di Amerika Serikat. Dan sekarang kita akan bergabung dengan komunitas muslim di California tepatnya San Francisco Bay Area. Di sana ada sebuah komunitas yang rutin menjalankan halakah atau pengajian Kegiatan di Ramadan kan banyak kan, ada Betul. pengajian, ada halakah, ada juga yang tadarusan, dan juga pemirsa juga pengen tahu kan bagaimana komunitas muslim Indonesia di sini punya kegiatan selama bulan Ramadan. Sebuah komunitas di San Francisco atau Bay Area di Danville tepatnya, mereka sering bertemu secara rutin dengan halakah, bersilaturahmi dengan para warga muslim lainnya, dan juga belajar tentang agama Islam. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa ya. Jadi kita kalau waktunya tiba bulan Ramadan itu sangat excited. Jadi kita suka merayakan bersama-sama, apalagi dengan teman-teman masyarakat Indonesia di sini. Kalau bisa sering-sering gitu, kita senang pada datang. Menjadi kepuasan tersendiri bagi Ari Quick, diaspora Muslim Indonesia di Danville, California, untuk membuka rumahnya bagi acara halakah Indonesian Muslim Community San Francisco Bay Area. Komunitas Muslim ini terbentuk tahun 2018 dan telah menjadi organisasi nirlaba dengan anggota sebanyak 100 keluarga. Halakah adalah salah satu kegiatan rutin mereka yang kali ini mengundang penceramah Ustadz Adi Sumandi dari Sacramento, California. Menurut Ustadz Adi, halakah memiliki fungsi sosial budaya, yaitu untuk melepas kerinduan akan keindonesiaan dengan bertemu sesama diaspora Muslim Indonesia.
Ini dibenarkan oleh Connie Darling, bendahara sekaligus tim konsumsi pengajian hari ini. Teman itu menjadi saudara buat saya. Jadi ketika pengajian itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu dan itu satu yang membuat motivasi untuk saya. Halakoh ini atau pengajian-pengajian ini fungsi keduanya adalah sebagai apa yang disebut dengan mudzakarah, ya, yaitu dengan saling mengingatkan untuk berada dalam jalan kebaikan. Sehingga halakoh juga menjadi medium untuk saling mengingatkan dan memberi motivasi menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti sholat dan berpuasa. Berpuasa dalam arti yang sesungguhnya, puasa yang sesungguhnya. Jadi bukan saja tidak makan atau tidak minum, tetapi mulut kita jaga, hati kita jaga, perbuatan kita jaga. Nah, kalau kita mengikuti konsep yang dasar ini saja, insya Allah kita bisa berhasil meraih apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah Ustadz Adi, sebagai minoritas di Amerika, puasa memberi lebih banyak kesempatan daripada tantangan karena iman kepada Allah adalah hadiah yang harus terus dipupuk. Kita lagi berpuasa sementara 99% orang di sekitar kita tidak berpuasa. Nah, ini tantangan apa kesempatan? Ini bisa dikatakan ya, kalau kita memang betul-betul ingin meningkatkan keimanan kita, ini adalah kesempatan yang emas sebenarnya, kesempatan yang sangat berharga bagi kita yang ingin menerapkan puasa yang sesungguhnya. Ibadah di tengah orang-orang yang tidak beribadah itu malah ada nilai khusyuknya itu lebih nikmat. Walau tak mudah mengadakan acara rutin seperti halakah ini, Tantangannya mungkin yang paling susah itu mencari waktu yang pas gitu. namun kesempatan mendapatkan siraman rohani dan tentunya menikmati kuliner khas tanah air sambil berbincang dan bercanda dalam bahasa Indonesia menjadi magnet yang mengumpulkan para diaspora muslim ini. Dari Danville, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Halo semuanya, untuk teman-teman di Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa tahun 2023. Ya, lewat program seperti halakah tadi memang kita selalu diingatkan bahwa nggak apa-apa puasa di Amerika dengan sekeliling kita mayoritas non-muslim yang tidak berpuasa itu memang penuh tantangan ya. Lebih susah, tapi insya Allah nanti rewardnya juga akan bermanfaat buat diri kita. Insya Allah, seperti kata Pak Ustadz tadi bahwa semakin besar tantangannya, semakin besar kita mengatasinya dan melatih kesabaran dan keimanan kita. Nggak apa-apa kita tinggal jauh dari keluarga dan juga tradisi Ramadan juga tidak terlalu terasa ya, seperti di kampung halaman. Namun tetap melatih keimanan kita. Pemirsa, senang sekali kita dari Reportase Weekend sudah menyampaikan berbagai liputan menarik mengenai diaspora Muslim Indonesia dan juga Islam di Amerika, berbagai cerita lainnya. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan sosial media kami di tagar @VOA Indonesia atau di handle @VOA Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Reportase Weekend selanjutnya. Stay safe and stay healthy.